Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu IPA KD 3.1, SPDP KD 3.1, dan Bahasa Indonesia KD 3.1. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Yang keempat, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Benny khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo kesleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu kesleo, Pak?" tanya Benny penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh, begitu ya Pak," sahut Benny. "Benny, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola kerja otot sangat terforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot, antara lain yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut,
siku dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, sepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan tubuh setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, serta bayam. Yang keenam, yaitu meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ya, itulah tadi 1-6 merupakan cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Selanjutnya, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Adairai Binaragawan Perkasa Indonesia. Adairai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Adairai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia.
Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Masclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Setelah kalian mendengarkan bacaan tentang Aderai Binaraga Perkasa Indonesia, berikut ide pokok pada masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, yaitu Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Untuk paragraf kedua, yaitu ide pokoknya, pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya yaitu Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Kemudian untuk paragraf yang keempat, ide pokoknya yaitu prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya yaitu masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf yang keenam, ide pokoknya yaitu berkat prestasi-prestasi itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia.
Dan paragraf yang ketujuh, ide pokoknya yaitu setelah pensiun sebagai atlet pun Adaerai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Ya, itulah ide-ide pokok pada masing-masing paragraf bacaan Adaerai, seorang binaraga perkasa Indonesia. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya, mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan ataupun suplemen penambah massa otot saja, apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Nah, sekarang untuk tugas kalian, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Adaerai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya, coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Cover atau sampul buku merupakan cerminan bagi keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya, itulah unsur-unsur dalam membuat cover atau sampul buku yang baik. Silakan kalian buat cover atau sampul buku sesuai dengan bacaan Adaerai Binaragawan Perkasa Indonesia. Buatlah di selembar kertas dengan diberi warna agar lebih menarik cover yang kalian buat. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.